Hai semuanya, selamat datang di saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa fakta tentang Nepal yang jarang orang ketahui. Nomor 1, negeri di puncak dunia. Nepal, sebuah nama yang menggema dengan keagungan Himalaya. Berdiri di antara dua raksasa dunia, India dan Tiongkok, namun tetap menjaga identitasnya yang khas dan misterius. Negeri kecil yang hanya berukuran sekitar 147.000 km persegi ini seolah diciptakan oleh para dewa untuk menguji batas manusia antara ketenangan spiritual dan kerasnya alam. Sekitar 3/4 wilayah Nepal berupa pegunungan, menjadikannya salah satu negara paling bergunung di dunia. Dari tanah inilah menjulang 8 dari 10 puncak tertinggi di bumi, termasuk yang paling agung dari semuanya, Gunung Everest atau Sagarmatha bagi masyarakat setempat, yang berarti dahi langit. Namun di balik keagungan alam itu, tersimpan ironi yang menggigit. Ibu kotanya, Kathmandu, kota dengan warisan spiritual berusia ribuan tahun, kini menghadapi krisis modern, yaitu polusi udara yang parah. Pada musim kemarau, tingkat AQI di Kathmandu sering melampaui angka 300, level yang dikategorikan berbahaya oleh WHO. Di hari-hari seperti itu, langit biru berubah menjadi kabut abu-abu pekat, dan gunung-gunung yang biasanya tampak gagah dari kejauhan, hilang di balik kabut debu dan asap kendaraan. Nepal sering disebut sebagai tanah kelahiran Siddhartha Gautama, Sang Buddha, sang pencipta jalan pencerahan yang mengajarkan kasih, kesederhanaan dan kedamaian. Namun, ironi kembali muncul. Hanya sekitar 9% penduduk Nepal yang kini memeluk agama Buddha. Lebih dari 80% penduduknya menganut agama Hindu. Sebuah paradoks yang memikat, tempat lahirnya Sang Buddha kini lebih banyak dijaga oleh umat dari kepercayaan lain. Namun justru disitulah indahnya Nepal. Percampuran keyakinan, harmoni yang hidup di antara perbedaan. Menariknya, Nepal juga dikenal sebagai negara dengan jumlah hari libur nasional terbanyak di dunia. Sekitar 36 hari libur umum setiap tahun. Setiap hari libur adalah potongan warna yang mewakili beragam kepercayaan, festival, dan musim. Dari perayaan Hindu seperti Dashain dan Tihar, hingga perayaan Buddha seperti Losar, semuanya dirayakan dengan sukacita kolektif yang membuat waktu seolah berhenti sejenak di negeri ini. Nomor 2. Api, abu, dan sungai kehidupan. Kremasi terbuka di Kathmandu. Bayangkan suasana di Pashupatinath, kuil suci di tepi sungai Bagmati. Asap putih menari di udara, bercampur dengan aroma dupa dan bunga marigold. Nyala api membakar kayu kremasi, sementara mantra suci dilantunkan oleh para pendeta. Di sini kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju pembebasan. Di Kathmandu, kremasi bukan sesuatu yang tersembunyi di balik tembok rumah duka. Disinilah masyarakat menghadapi kematian secara langsung, di ruang terbuka, di hadapan sungai yang dianggap suci. Keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang melintas dapat menyaksikan prosesi ini. Setelah upacara selesai, abu dan sisa tubuh dilepaskan ke sungai, melambangkan moksha, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Bagi umat Hindu, Sungai Bagmati memiliki posisi spiritual yang mendalam. Ia diyakini sebagai saudari dari Sungai Gangga di India. Siapapun yang dikremasi di tepi Bagmati dipercaya akan memperoleh jalan langsung menuju keselamatan abadi. Namun, spiritualitas ini kini harus berhadapan dengan realitas pahit. Sungai Bagmati yang suci telah berubah menjadi salah satu sungai paling tercemar di Nepal. Limbah rumah tangga, sampah plastik, dan limbah industri mengalir tanpa henti ke dalamnya. Air yang dulu jernih kini berubah menjadi keruh dan berbau, mencerminkan pergulatan antara iman kuno dan tantangan modernisasi. Meskipun demikian, keyakinan masyarakat tidak goyah. Banyak orang tua di Nepal masih memilih untuk menghabiskan sisa hidup mereka di tepi sungai ini. Hidup sederhana di pondok-pondok kecil, menunggu saat terakhir mereka dengan damai. Bagi mereka, dekat dengan Bagmati berarti dekat dengan kebebasan spiritual. Nomor 3. Pernikahan dan hukum sosial antara tradisi dan rasionalitas.
Kehidupan sosial di Nepal diwarnai oleh sistem nilai yang berakar dalam tradisi. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah konsep pernikahan. Di beberapa daerah pedesaan, praktik poligami dan poliandri, di mana pria atau wanita dapat memiliki lebih dari satu pasangan, masih ditemukan. Bukan karena keinginan pribadi, melainkan sebagai strategi ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat Adaris Nepal, sebuah keluarga besar dengan banyak anggota berarti tenaga kerja yang cukup untuk bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang keras. Setiap istri atau suami memiliki peran yang jelas, ada yang mengurus ladang, mengembala ternak, membesarkan anak, atau mengelola rumah tangga. Hubungan pernikahan di sini bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang keberlanjutan komunitas. Upacara pernikahan Nepal berlangsung meriah, penuh simbol dan warna. Pertukaran biji-bijian, ternak dan uang menjadi simbol kesatuan dua keluarga. Musik tradisional dimainkan selama berhari-hari dan seluruh desa ikut merayakan. Ada juga tradisi unik. Seorang wanita bisa menikah lebih dari sekali dalam hidupnya, bukan karena perceraian, melainkan karena kewajiban sosial. Jika suaminya meninggal, dia dapat menikahi saudara laki-laki suaminya agar harta dan keluarga tetap utuh. Praktik ini, meski tampak kuno, berakar dari nilai gotong royong yang mendalam, sebuah bentuk perlindungan ekonomi dan sosial di tengah kerasnya kehidupan pegunungan. Nomor 4. Perempuan Nepal, kekuatan, kelembutan, dan perjuangan. Perempuan Nepal adalah simbol kekuatan yang tenang. Mereka bekerja keras di ladang, mendaki lereng gunung sambil menggendong kayu bakar, dan menjaga keluarga dengan ketabahan luar biasa. Mereka memiliki pesona yang khas, perpaduan antara kecantikan Himalaya dan kehangatan Asia Selatan, kulit kecoklatan, tulang pipi tinggi, dan senyum lembut yang membawa ketenangan. Namun di balik ketangguhan itu, masih ada sisi kelam yang sulit dihapuskan, tradisi Chaupadi, sebuah praktik kuno yang memisahkan perempuan saat menstruasi. Dalam keyakinan lama, darah haid dianggap najis, sehingga perempuan dilarang tinggal di rumah, menyentuh makanan, tanaman, atau hewan. Mereka dipaksa mengasingkan diri di gubuk kecil, terkadang tanpa perlindungan dari dingin atau hewan liar. Meskipun Mahkamah Agung Nepal secara resmi melarang Chaupadi pada tahun 2015, praktik ini masih berlangsung di beberapa daerah pedesaan. Disinilah kontras Nepal terlihat begitu jelas antara spiritualitas tinggi dan realitas sosial yang masih tertinggal. Namun perubahan sedang tumbuh. Generasi muda perempuan Nepal kini mulai menantang tradisi lama. Mereka berjuang untuk pendidikan, kebebasan, dan kesetaraan tanpa harus kehilangan akar budayanya. Dalam diri mereka, Nepal menemukan bentuk pencerahan baru, bukan hanya untuk jiwa, tetapi juga untuk masyarakat. Nomor 5, Kumari, Dewi hidup di tengah dunia modern. Di antara seluruh tradisi spiritual Nepal, tak ada yang lebih mistis daripada Kumari atau Dewi hidup. Dalam kepercayaan Newar, Kumari adalah manifestasi hidup Dewi Taleju, perwujudan kekuatan dan kasih sayang ilahi. Setiap generasi, seorang gadis kecil berusia antara 3 hingga 7 tahun dipilih melalui proses yang sangat ketat dan sakral. Ritual seleksi Kumari melibatkan berbagai tanda mistis, dari bentuk tubuh yang dianggap sempurna, tanggal lahir yang cocok secara astrologi, hingga keberanian menghadapi ujian simbolik yang menggambarkan pertempuran spiritual. Setelah dipilih, gadis itu meninggalkan rumah keluarganya dan tinggal di Kumarigar, sebuah istana kuno di pusat Kathmandu. Dia tidak bersekolah seperti anak-anak lainnya. Guru datang mengajarinya di tempat tinggalnya yang suci. Setiap hari, Kumari muncul di jendela kuil pada jam tertentu, pukul 9 pagi dan 4 sore. Untuk memberikan berkat bagi mereka yang menunggu di bawah. Hanya dalam momen singkat itulah masyarakat dapat menatap wajah sang Dewi hidup. Namun di balik kemegahan dan penghormatan itu, tradisi ini juga memunculkan pertanyaan, bagaimana nasib Kumari setelah masa tugasnya berakhir? Setelah ia menjadi manusia biasa kembali, dunia luar terasa asing. Beberapa Kumari mengalami kesulitan beradaptasi, tetapi sebagian lain justru tumbuh menjadi simbol kekuatan perempuan modern Nepal, jembatan antara masa lalu yang suci dan masa depan yang rasional. Festival besar seperti Indra Jatra menjadi panggung utama bagi Kumari. Ribuan orang datang untuk melihatnya, percaya bahwa sekilas tatapannya dapat membawa keberuntungan.
Di era modern, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai ikon budaya dan pariwisata Nepal. Nomor 6. Aturan budaya yang membalikan ekspektasi Barat. Setiap kebudayaan memiliki cara unik dalam mengekspresikan kasih, kesopanan, dan kedekatan. Namun di Nepal, norma sosial bisa terasa seperti cermin terbalik bagi banyak orang dari dunia Barat. Di negara ini, menunjukkan kasih sayang antara pria dan wanita di depan umum dianggap tabu. Bagi pasangan dari luar negeri, kebiasaan sederhana seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau mencium pasangan di tempat umum dapat mengundang tatapan tajam atau senyum canggung dari penduduk setempat. Ini bukan karena orang Nepal tidak mengenal cinta, tetapi karena cinta dianggap sesuatu yang pribadi dan sakral, bukan untuk dipamerkan. Nilai kesopanan dijunjung tinggi, terutama di ruang publik di mana semua orang, tua dan muda, berbagi ruang yang sama. Ekspresi kasih sayang, dalam pandangan budaya mereka, lebih baik disampaikan lewat tindakan nyata, kesetiaan, kerja keras, dan pengabdian terhadap keluarga, bukan lewat sentuhan fisik di hadapan orang banyak. Ironisnya, di sisi lain, Anda akan sering melihat dua pria berjalan beriringan sambil berpegangan tangan atau bahkan saling merangkul saat bercakap. Di budaya Barat, pemandangan seperti ini mungkin menimbulkan salah paham atau dianggap sebagai isyarat romantis. Namun di Nepal, ini adalah tanda persahabatan yang tulus, bentuk keakraban yang penuh rasa hormat dan kehangatan. Kedekatan fisik di antara sesama pria mencerminkan nilai sosial yang lembut dalam budaya Nepal. Hubungan emosional dan solidaritas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang menempatkan persaudaraan di atas individualisme. Ketika dua sahabat bergandengan tangan, itu bukanlah tindakan romantis. Itu adalah pernyataan kebersamaan, kesetiaan, dan rasa aman satu sama lain. Nomor 7. Pesta pernikahan dengan 84 hidangan. Bagi banyak orang, pesta pernikahan adalah perayaan cinta. Namun bagi masyarakat Newar atau Nuari di Nepal, pernikahan adalah perayaan kehidupan itu sendiri. Sebuah pesta yang bukan hanya mengikat dua jiwa, tetapi juga seluruh komunitas. Dan di tengah pesta yang penuh warna itu, ada satu hal yang paling memikat. Jamuan 84 hidangan legendaris yang disebut Boj. Bayangkan duduk di antara deretan panjang meja kayu tradisional, dikelilingi aroma rempah-rempah yang memenuhi udara. Para tamu disajikan makanan demi makanan dalam urutan tertentu, dari yang ringan hingga yang kaya rasa, dari gurih hingga manis. 84 hidangan, semuanya dimasak dengan tangan oleh keluarga dan tetangga, menjadi simbol kemakmuran, rasa syukur, dan persatuan. Bagi masyarakat Newar, angka 84 bukan sekadar angka. Ia memiliki makna spiritual yang dalam, melambangkan kelengkapan kehidupan manusia, sebuah siklus pengalaman yang mencakup setiap rasa dan warna kehidupan. Dalam filosofi mereka, menikmati ke-84 hidangan ini bukan hanya soal makan, tetapi juga menghormati alam semesta dan rezeki yang diberikan oleh para dewa. Persiapan untuk pesta semacam ini memakan waktu berminggu-minggu. Seluruh keluarga turun tangan, para wanita menumbuk beras, para pria menyalakan tungku besar, dan anak-anak membantu menyusun daun pisang yang menjadi alas hidangan. Setiap resep diturunkan secara turun-temurun, dijaga seperti pusaka keluarga. Ada daging kerbau pedas yang dimasak dengan rempah rahasia, nasi ketan harum yang dikukus perlahan, sup lendi lembut, serta panganan manis bernama yomari, pangsit kukus berbentuk bulan sabit berisi campuran gula aren dan biji wijen hitam. Di balik kelezatan itu tersimpan filosofi. Setiap bahan makanan, setiap rempah, setiap tetes minyak adalah simbol harmoni antara bumi, air, api, udara, dan ruang. 5 elemen kehidupan menurut ajaran kuno Himalaya. Nomor 8. Sapi suci dan perlindungan hukum yang tak tertandingi. Di jalan-jalan Kathmandu, Anda mungkin melihat sapi berjalan santai di tengah lalu lintas. Mobil berhenti, pengendara sepeda melambat, dan tidak ada seorang pun yang berani mengusirnya. Di Nepal, sapi bukan sekedar hewan ternak. Mereka adalah makhluk suci. Dalam kepercayaan Hindu yang mendominasi Nepal, sapi melambangkan Dewi Lakshmi, Dewi kekayaan dan keberuntungan. Melukai atau membunuh sapi bukan hanya dianggap dosa, tetapi juga pelanggaran hukum berat.
Undang-undang Nepal bahkan menetapkan hukuman penjara hingga 12 tahun bagi siapapun yang dengan sengaja membunuh sapi. Dalam hierarki moral dan hukum Nepal, sapi memiliki status hampir setara dengan manusia. Setiap tahun, Nepal mengadakan festival Gai Jatra, yang berarti festival sapi. Dalam perayaan ini, sapi dihiasi dengan bunga marigold, cat berwarna merah dan kuning, dan kain sutra. Mereka diarak di jalanan dengan penuh hormat, diiringi musik tradisional dan tarian rakyat. Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga tahun itu, festival ini menjadi momen spiritual. Sapi dipercaya sebagai pembawa roh menuju dunia berikutnya. Bagi masyarakat Nepal, memberi makan sapi berarti memberi berkah kepada diri sendiri dan leluhur. Dalam banyak rumah tangga, ada kebiasaan menyisihkan sebagian makanan harian untuk sapi sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Mereka melihat sapi sebagai simbol pengorbanan tanpa pamrih. Hewan yang memberi susu, pupuk, dan tenaga tanpa meminta imbalan apapun. Meski daging sapi dilarang, masyarakat Nepal masih mengkonsumsi daging kerbau sebagai pengganti dalam hidangan tradisional. Mereka menyebutnya buff dan menganggapnya cara menghormati nilai spiritual tanpa meninggalkan kekayaan kuliner. Dalam cara mereka memperlakukan sapi, kita dapat melihat bagaimana spiritualitas dan etika sosial berpadu erat di Nepal. Di negeri ini, bahkan makhluk berkaki empat pun memiliki hak untuk dihormati. Sebuah pengingat lembut bahwa kemanusiaan sejati dimulai dari kasih terhadap semua bentuk kehidupan. Nomor 9, para Sherpa, manusia super dari Himalaya. Di dunia pendakian gunung, nama Sherpa sudah menjadi legenda. Namun bagi masyarakat Nepal, Sherpa bukan sekadar profesi. Mereka adalah jiwa Himalaya itu sendiri. Hidup di ketinggian lebih dari 3.000 meter, di wilayah dingin dan terjal seperti Solukhumbu, para Sherpa telah membentuk hubungan abadi dengan gunung yang bagi banyak orang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Setiap tahun ribuan pendaki dari seluruh dunia datang untuk menaklukkan Gunung Everest. Tetapi tanpa Sherpa, hampir tidak ada satupun yang berhasil mencapai puncak. Sementara para pendaki asing bergantung pada oksigen buatan dan istirahat panjang, para Sherpa berjalan mantap di salju dengan beban hingga 100 kg di punggung mereka. Mereka mendirikan tenda, menyiapkan makanan, menavigasi jalur berbahaya, semua itu dengan ketenangan luar biasa. Para ilmuwan tertarik pada ketahanan luar biasa mereka dan menemukan bahwa tubuh Sherpa memiliki adaptasi genetik unik. Paru-paru mereka bekerja lebih efisien, darah mereka mampu membawa oksigen lebih banyak, dan jantung mereka berdetak lebih lambat. Adaptasi yang membuat mereka mampu bertahan di udara tipis yang akan membuat orang biasa pingsan. Bagi para Sherpa, ketinggian 8.000 meter bukan tantangan ekstrim, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nomor 10. Ketika pria hidup lebih lama daripada wanita. Di hampir seluruh dunia, wanita memiliki harapan hidup lebih panjang daripada pria. Namun Nepal menentang aturan itu. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata pria Nepal hidup hingga 71,8 tahun, sedangkan wanita hanya 71,2 tahun. Selisihnya memang kecil, tapi fenomena ini langka. Hanya sedikit negara di dunia yang menunjukkan pola serupa. Mengapa bisa demikian? Jawabannya tersembunyi dalam gaya hidup dan budaya pegunungan. Pria Nepal, terutama di daerah pedesaan, menjalani hidup yang aktif secara fisik, mendaki bukit setiap hari, bertani, membawa hasil panen, dan berjalan kaki dalam jarak jauh. Aktivitas itu membuat tubuh mereka tetap kuat hingga usia lanjut. Selain itu, praktik meditasi dan spiritualitas yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari turut menjaga keseimbangan mental dan emosional. Faktor lingkungan juga berperan besar. Udara pegunungan yang bersih, makanan yang sederhana namun bergizi, dan kehidupan sosial yang erat menciptakan kondisi ideal bagi kesehatan jangka panjang. Meskipun layanan kesehatan di Nepal masih berkembang, program pemerintah yang menargetkan perawatan kesehatan pria di pedesaan telah memberikan dampak nyata. Namun di sisi lain, banyak wanita Nepal masih menghadapi beban kerja ganda, mengurus rumah, anak dan ladang sekaligus, seringkali tanpa dukungan yang memadai.
Di daerah terpencil, keterbatasan akses ke perawatan medis dan pendidikan juga mengontribusi terhadap harapan hidup mereka yang lebih pendek. Kisah ini bukan hanya tentang angka. Ini adalah potret unik dari bagaimana budaya, lingkungan, dan kebiasaan hidup dapat menantang pola biologis yang kita anggap universal. Di Nepal, bahkan statistik pun punya cerita spiritualnya sendiri, bahwa umur panjang bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh cara seseorang hidup, bekerja, dan menemukan kedamaian di dunia. Nomor 11. Zona waktu yang berbeda 15 menit. Sementara sebagian besar negara di dunia menetapkan zona waktunya dalam kelipatan 1 jam, seperti GMT plus 5, plus 6, atau plus 7, Nepal mengambil langkah yang benar-benar unik dengan menetapkan waktu resminya di GMT plus 5 jam 45 menit. Artinya, jam di Nepal selalu berselisih 15 menit dari negara tetangganya, menjadikannya salah satu penanda waktu paling tidak konvensional di dunia. Namun, hubungan Nepal dengan konsep waktu tak berhenti di situ. Di wilayah pegunungan yang jauh dari akses teknologi, di mana jam tangan digital atau listrik sering tak tersedia, penduduk lokal menggunakan cara tradisional untuk menentukan waktu. Mereka membaca pergerakan matahari untuk mengetahui kapan harus mulai bekerja, memberi makan ternak, mengirim anak ke sekolah, atau berkumpul untuk kegiatan masyarakat. Di beberapa pusat kesehatan atau balai desa terpencil, jadwal vaksinasi maupun rapat warga dicatat menggunakan apa yang mereka sebut waktu desa, yaitu waktu yang ditentukan oleh kepala desa berdasarkan keadaan dan kesepakatan bersama, bukan dari jam resmi. Pendekatan lentur terhadap waktu ini mencerminkan budaya yang lebih menghargai ritme alam dan keselarasan komunitas dibandingkan ketepatan menit demi menit. Bagi mereka yang terbiasa dengan jadwal ketat, sistem seperti ini mungkin tampak berantakan, tetapi justru menciptakan kehidupan yang lebih tenang, manusiawi, dan terasa otentik, sesuatu yang sering dianggap menenangkan oleh para pengunjung. Nomor 12. Negeri tanpa kereta api dan bus penuh warna. Meski telah menjadi negara berdaulat modern di abad ke-21, Nepal tetap menjadi salah satu negara langka yang sama sekali tidak memiliki jaringan kereta api. Tidak ada rel, tidak ada stasiun, bahkan tidak ada infrastruktur perkereta apian yang aktif. Di tanah Himalaya yang megah ini, bus menjadi penguasa tunggal transportasi umum, membawa pesona tersendiri yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Alasannya sederhana jika melihat kondisi geografis Nepal. Topografi yang terdiri dari pegunungan curam, lembah dalam, dan jalan-jalan sempit yang melingkar di lereng, membuat pembangunan jalur kereta hampir mustahil. Selain sangat mahal, secara teknis juga sangat menantang. Namun kekosongan itu justru diisi oleh keindahan luar biasa. Bus-bus Nepal yang penuh warna dan semangat hidup. Setiap bus merupakan kanvas berjalan, dilukis dengan warna mencolok, dihiasi mantra keberuntungan, simbol keagamaan, serta gambar dewa pelindung dan pola rumit yang menyertakan kisah spiritual masyarakatnya. Lampu-lampu LED berkelap-kelip menambah suasana pesta, sementara musik lokal menggema sepanjang perjalanan. Naik bus di Nepal bukan hanya soal berpindah tempat, tetapi juga pengalaman budaya yang hidup. Penumpang sering berbagi cerita, makanan, dan tawa jadikan perjalanan terasa seperti pesta komunitas di atas roda. Nomor 13. Gunung suci yang tak pernah ditaklukkan. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu gunung paling sakral dan misterius di dunia, Macha Puchare, yang dalam bahasa setempat berarti ekor ikan, karena bentuk puncaknya menyerupai ekor ikan yang menjulang tajam. Gunung megah ini berdiri di Himalaya dengan ketinggian 6.993 meter, menjadikannya lebih tinggi ratusan meter dari banyak puncak terkenal lainnya. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah ketinggiannya, melainkan kenyataan bahwa tidak ada satupun manusia yang pernah mencapai puncaknya. Bukan karena mustahil didaki atau karena belum dicoba, melainkan karena gunung ini dianggap sebagai tempat kediaman Dewa Siwa dalam kepercayaan Hindu. Demi menjaga kesuciannya, pemerintah Nepal menetapkan Macha Puchare sebagai wilayah larangan pendakian permanen. Bayangkan, di zaman modern ketika manusia telah menjejak setiap puncak besar dan menjelajahi lautan terdalam, masih ada satu gunung yang tetap tak tersentuh. Dilindungi bukan oleh medan ekstrim,
melainkan oleh rasa hormat terhadap spiritualitas dan kepercayaan kuno.